Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raymond Christopher Samosir, dan sini saya ingin langsung aja melakukan presentasi dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan judulnya ini adalah analisis soal dengan dosen Bapak Rian Arthur. Langsung aja ya. Nah, di sini jadi pertama-tama itu kita disuruh untuk menampilkan kisi-kisi dan kartu soal. Di sini kisi-kisinya saya untuk satuan pendidikannya itu universitas, kemudian mata pelajarannya gambar teknik, kemudian jurusannya itu desain permodelan dan informasi bangunan, kemudian untuk kurikulumnya itu Merdeka, dan untuk semester 1 dan alokasi waktunya itu 15 menit. Bentuk soalnya itu PG dan jumlah soalnya 10 dan dibuat oleh saya Raymond Chris Opel Samsir. Ini ada soal kartu soal nomor 1 yang di dalamnya sudah terdapat mata pelajarannya berapa, semester 1, kompetensi dasarnya apa, materinya apa, indikator soal apa, dan level kognitifnya apa, beserta soal dan kunci jawabannya juga sudah ada. Kemudian ini untuk nomor 2-nya, kartu soalnya, kemudian ini untuk nomor 3, kemudian ini untuk nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6, ini nomor 7, ini nomor 8, ini nomor 9, dan terakhir nomor 10. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pemberian skor. Pemberian skor dilakukan dengan mengumpulkan jawaban benar dari 30 orang untuk masing-masing nomor ya. Seperti di sini, untuk nomor 1 tuh dari 30 orang menjawab 26 benar. Nomor 2 26, nomor 3 26, nomor 4 19. Kemudian nomor 5 itu ada 21, nomor 6 24, nomor 7 22, nomor 8 20, nomor 9 25, dan nomor 10 ada 20 orang jawab benar. Kemudian kita rata-ratakan skor mereka ini ya, dari dapat 30, 30, 70, dan seterusnya. Didapat hasilnya 2280, kemudian dibagi dengan 30 jumlah orang yang didapat, hasil nilai rata-ratanya adalah 76. Kemudian kita melakukan analisis validitas. Nah, sebelum melakukan analisis validitas, kita perlu mencari yang namanya R-table dan R-hitung. Untuk R-table sendiri, bisa dilihat di sini ya, untuk patokannya kita mengambil N ini jumlah responden, kita ngambil yang 30, dan yang level signifikannya itu 5%, didapat 0,361 ya. Ya, kemudian untuk mendapatkan next langkah step selanjutnya, kita menggunakan rumus Corel pada Excel untuk memperoleh data-data. Nah, kita masukin dulu data nih, dan didapat itu hasilnya sekian, bisa dilihat, dan jika R hitung lebih besar dari tabel, maka itu dikatakan valid. Di sini R tabelnya kan 0,361 dan R hitungnya sudah dapat. Seperti nomor 1 ini 0,754 lebih besar daripada 0,361 yang berarti valid. Nomor 2 juga valid juga. Kemudian nomor 3 ini tidak valid karena R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel. Yang poinnya 0,153 lebih kecil daripada 0,361 dan itu tidak valid. Kemudian next-nya valid, soal valid, next-nya valid, kemudian valid lagi, tidak valid, valid, tidak valid, dan valid. Jadi kesimpulannya itu terdapat 7 soal yang valid yang dapat diterima dan 3 soal yang tidak valid yang mungkin bisa diperbaiki kembali atau dihilangkan. Nah, next kita melakukan analisis reliabilitas. Kita menggunakan kali ini masukin data-data, dan kali ini kita menggunakan, kalau ini sini rumus VAR sih untuk mencari-cari datanya. Nah, kemudian itu kita menggunakan persamaan Kronberg alpha dengan nilai yang ditetapkan itu 0,6. Jadi nilai yang bakal kita hitung itu nanti harus melebihi dari 0,6 baru dikatakan reliable. Di sini ada rumusnya, yang pertama itu N per N dikurangi 1, N itu jumlah peserta ya. Kemudian dalam kurung 1 dikurangi jumlah varian dibagi total varian skor. Didapat hasilnya itu 1,08. 1,08 ini lebih besar daripada 0,6. Maka dapat dikatakan bahwa soal ini reliable. Ya kan, di sini juga sudah ada, jika lebih dari ini reliable, dan jika tidak reliable. Oke, next kita melakukan analisis daya beda. Untuk melakukan analisis daya beda ini, pertama-tama kita perlu mengelompokkan dari seluruh responden menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, kelompok atas ini terdiri dari orang-orang yang nilainya paling besar, dan kelompok bawah terdiri dari nilai-nilai yang paling kecil. Ini sudah dibagi ya, 50%, 50%. Nah, kemudian kita itu ini skor sudah dapat juga ya untuk betulnya berapa di masing-masing ini. Kemudian mencari BA, BB, JA, JB, dan D. BA itu apa? BA itu jumlah responden yang menjawab soal dengan benar, kelompok atas. Kalau BB itu responden yang kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Kemudian kalau JA itu banyak responden yang ada di kelompok atas, kalau JB itu banyak responden di kelompok bawah. Kemudian untuk D itu indeks diskriminasi atau daya pembedanya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu bisa dilihat ini ya, D sama dengan dalam kurung BA dibagi JA dikurangi dalam kurung BB dibagi JB. Nah, ketika hasilnya sudah dapat, untuk kriterianya bisa dilihat ya.
bila 0,0 sampai 0,20 itu jelek, kalau 0,20 sampai 0,4 itu cukup, kalau 0,40 sampai 0,70 itu baik, kalau 0,70 sampai 1,00 itu baik sekali. Di sini diperoleh untuk nomor 1 itu 0,27. Ini cukup. Nomor 2 0,27 cukup. Nomor 3 0,13 itu jelek. Dan nomor 4 0,47 itu baik. Nomor 5 0,47 itu baik. Nomor 6 0,40 itu baik. Nomor 7 itu 0,27 baik. Nomor 8 0,2 nomor 6 ini 0,27 cukup. Nomor 8 ini 0,27 ini cukup. Kemudian nomor 9 0,27 itu cukup dan 0,40 itu cukup. Jadi, berdasarkan perhitungan daya pembeda bisa disimpulkan bahwa terdapat satu soal yang kriterianya itu jelek, 6 soal dengan kriteria cukup dan 3 soal dengan kriteria baik. Kemudian kita next melakukan analisis tingkat kesukaran. Datanya sudah tersedia. Nah, kemudian itu untuk mencari tingkat kesukaran, kita menggunakan rumus dengan P sama dengan jumlah peserta yang menjawab benar dibagi peserta yang mengikuti. Jadi di masing-masing soal ini, di masing-masing nomor 1, berarti ini 26 dibagi 30. Nah, didapat hasilnya 0,87 dan ini dilakukan ke semua nomor ya. Nah, setelah dapat, kita ngeliat nih kriterianya ini 0,00 sampai 0,30 dikatakan sukar, kalau 0,31 sampai 0,70 dikatakan sedang, kalau 0,71 sampai 1 itu mudah. Nah, bisa dilihat ya di sini 0,87 itu tergolong mudah. Kemudian soal nomor 2 0,63 itu dikatakan sedang. Soal nomor 3 0,83 itu mudah. Nomor 4 0,67 itu sedang, nomor 5 0,67 itu sedang. Kemudian untuk soal nomor 6 itu 0,70 sedang, kemudian 0,73 itu soal nomor 7 itu mudah, nomor 8 0,63 itu sedang, nomor 9 0,83 itu mudah, dan nomor 10 0,67 itu sedang. Jadi kesimpulannya berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 soal dengan kriteria mudah dan 6 soal dengan kriteria sedang dan 0 soal dengan kriteria sukar. Lanjut ke analisis fungsi pengecoh. Kita masukin lagi data-data jumlah anaknya yang menjawab benar. Masukin data-data anaknya aja dulu. Nah, setelah sudah kita mencari dari nomor 1 nih, ada opsi A, B, C, kita lihat berapa banyak sih orang yang menjawab A, yang menjawab B, menjawab C, dan menjawab D. Di sini sudah saya masukin. Contoh nomor 1 ini ada 20, dari 30 anak, ada 26 anak yang mengisi jawaban A, ada 2 anak mengisi B, dan ada 2 anak mengisi C, dan untuk D, opsi D-nya itu kosong. Dan ini untuk semua soal ya. Udah dapat data, kemudian kita pakai rumus A dibagi N dikali 100% itu bisa didapat hasilnya ini 87%, 7%, 7%. Nah, kemudian untuk ketentuannya itu, bila di sini ya D lebih besar daripada 5% dapat diterima karena sudah baik. Nah, di sini kita langsung aja ngeliat ke persenannya juga bisa, bahwa kayak soal nomor 1 yang opsi A itu bisa diterima, yang B bisa diterima, yang C bisa diterima, yang D nggak bisa, ditolak. Kemudian untuk nomor 2 opsi A-nya bisa diterima, opsi B-nya ditolak, opsi C ditolak, opsi D-nya diterima. Kemudian untuk nomor 3 opsi A-nya itu diterima, opsi B-nya diterima, opsi C dan D-nya itu ditolak. Untuk soal nomor 4, opsi A-nya diterima, opsi B-nya ditolak, opsi C diterima, opsi D-nya diterima. Kemudian untuk soal nomor 5, opsi A diterima, opsi B-nya ditolak, opsi C-nya diterima, opsi D-nya diterima, dan untuk soal nomor 6 itu, opsi A-nya ditolak, opsi B, C, D diterima. Untuk soal nomor 7, A, B, C, D-nya diterima, nomor 8, opsi A, B, C-nya diterima, nomor 9, opsi A, B-nya diterima, sedangkan opsi C, D-nya ditolak. Untuk nomor 10, opsi A, B-nya diterima, opsi C-nya ditolak, dan opsi D-nya diterima. Ya, ini bisa dilihat untuk detail-detail datanya. Kemudian, yang terakhir untuk dokumentasi, ini sudah saya lakukan kepada 5 orang. Ya, bisa dilihat ada timestamp, ada mapnya, lokasi daerahnya juga. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.